keluarga besar Fosmit, panitia penyelenggara tablik akbar, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Amin. Alhamdulillah berkat izin dari Allah. Sore ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara, selama ini kita baru sekedar ngaku cinta kepada Nabi. Ini kaitannya tema sore ini nih, kewajiban dan keutamaan cinta kepada Nabi. Banyak di antara kita umat Islam yang baru sekedar ngaku cinta kepada Nabi. Soal ngaku boleh saja mudah dan murah, siapapun boleh ngaku. Cuma masalahnya diakui atau tidak itu baru jadi persoalan. Sama juga begini nih, saudara-saudara kenal sama Presiden Jokowi? Kenal. Ngaku sampean. Namanya Jokowi kenal nggak sama sampean? Kasian deh. Ngaku aja sih siapa juga boleh, mudah dan murah. Cuma masalahnya diakui apa tidak itu baru jadi persoalan besar. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang langsung memberikan ciri dan bukti tentang siapa saja pengikut Nabi. Bersumber dari surah Al-Fattah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Al-bakhil man iza zukirtu lam yusolli alayya. Orang yang pelit, tahu pelit? tahu. Medit, Cetil. tahu medit? Korek. Adalah orang yang ketika namaku disebut kata Nabi, dia nggak pernah mau baca sholawat kepadaku. Bagaimana kita mengharap syafaat di yaumil akhir kalau ketika nama Nabi kita disebut, kita nggak pernah mau baca sholawat kepada beliau. Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang ngaku cinta kepada Nabi. Kita ini umat Islam punya ciri dan bukti. Apa ciri pengikut Nabi? Ini saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya sore ini selesai dalam waktu 5 menit. Sampai jam 7. Sampai malam 2 jam. Pertama, kalau mau diaku sebagai pengikut Nabi, asida'u alal kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Saudara, yang dimaksud tegas dalam ayat ini bukan pelotot-pelototan, bukan juga ngajak gegeran, apalagi sampai ngajak tawuran. Yang dimaksud tegas dalam ayat ini adalah kita umat Islam punya prinsip bahwa yang paling benar ajaran agama di sisi Allah adalah ajaran Islam. Jelas? Jelas? Itu prinsip. Yang paling benar agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jangan dicampur-campur.
Nih, sekarang nih lagi musimnya campur-campur. Es campur. Ya, kalau es campur enak. Cencunaica. Tapi kalau agama dicampur-campur, bagaimana rasanya? Gaduh-gaduh. Murad maret. Ada orang ditanya, Mas, sampean itu agamanya apa sih? Ah, saya mah bagaimana musimnya saja. Musimnya Maulid, ikut. Musimnya Natal, nimbrung. Musimnya Waisak, Orang semacam ini nggak punya prinsip. Allah sudah menjelaskan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tauhid dicampur dengan kemusyrikan, kayak air dicampur sama minyak, nggak akan pernah ketemu. Jujur ya, kita ini umat Islam mantap beriman dalam ucapan, tapi sayang sekuler dalam perbuatan. Lisannya beriman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Sholat mah menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya iya kana budu wa dukun nasta'in. Padahal awas, ini satu paket. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan dicampur-campur. Nih, saya kasih tahu perkembangan terkini di Indonesia. Sekarang ini di Indonesia ada ucapan-ucapan yang kedengarannya menarik, tetapi sesungguhnya menghancurkan dan menggerogoti akidah Islam. Ini hati-hati. Ada ucapan begini, semua agama kan baik, semua agama kan benar, semua agama kan bagus. Awas, ini ucapan racun. Saya setuju kalau ucapan itu koma, bukan titik. Semua agama bagus, koma, bagi penganutnya masing-masing. Titik segede kelapa. Tapi kalau semua agama baik, titik, semua agama benar, titik, ini kalimat-kalimat yang menyesatkan umat Islam. Awas, hati-hati. Punya prinsip bahwa agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nilai-nilai keimanan yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam tablik akbar sore ini saya mengajak tingkatkan kualitas iman kepada Allah. Ayo lihat sejarah Nabi. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, menanamkan iman, meneguhkan akidah, menguatkan tauhid dengan buhul kalimat la ilaha illallah. Nilai-nilai iman. Jujur, kita ini orang Indonesia lebih sering meninggalkan iman di rumah daripada kita bawa kemana-mana. Iman sering ketinggalan di rumah. Saudara jadi pegawai, mau ke kantor, iman ditinggal di rumah. Man, kamu di rumah saja, nggak usah ikut ke kantor. Sebab kalau kamu ikut ke kantor, saya nggak bisa korupsi, man. Iman ketinggalan di rumah. Pedagang mau ke pasar, iman ditaruh di lemari. Man, kamu di sini saja, nggak usah ikut ke pasar. Kalau kamu ikut ke pasar, saya nggak bisa nyurangin timbangan, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah pacar, iman ditaruh di laci. Malam minggu nih, man, nggak usah ikut ke rumah pacar lah. Sebab kalau kamu ikut ke rumah pacar, tangan saya nggak bisa macam-macam, man. Ayo lihat, ini kan yang terjadi nih. Maraknya praktek korupsi, curangnya timbangan di pasar, bahkan terjadinya tabrakan antara pemuda dengan pemudi. Itu karena iman ketinggalan di rumah. Ya Allah. Tabrakan pemuda sama pemudi. Kalau mobil tabrakan sama mobil, kita tahu ringseknya ke dalam. Tapi kalau pemuda tabrakan sama pemudi,
Ya terusin aja sendirilah. Rasulullah 13 tahun berjuang periode Mekah, menanamkan iman, meneguhkan akidah, menguatkan tauhid. Rintangan, ujian, hadangannya sungguh sangat luar biasa. Dua riwayat yang ingin saya sampaikan ketika Rasulullah menyebarkan Islam dan menanamkan nilai-nilai iman. Saudara, ketika dakwah beliau di Mekah diboikot oleh kaum kafir Quraisy, Nabi pindah menyebarkan Islam ke daerah Taif. Di Taif, dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi, dakwah ke daerah Taif bukan disambut tapi disambit. Berdarah kaki beliau yang mulia. Menghindar Nabi ke kebun anggur, turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Kata malaikat Jibril, innallaha ma'arani an uti'at. Muhammad, Allah memerintahkan saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi kamu disambitin dakwah di Taif, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Loh, sampean disambitin Muhammad. Biarin, saya akan berjuang jangka panjang. Ini loh resikonya berjuang. Saya berjuang jangka panjang Jibril. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau ternyata anaknya kafir lagi, bagaimana Muhammad? Cucunya. Saya berjuang jangka panjang kok. Oh susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Anak sih bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kampret kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak mah nyopet. Ah enggak juga Jibril. Ya sudah, kamu maunya apa? Saya mau berdoa kepada Allah. Lihat, Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi, dakwahnya disambitin, yang nyambitin malah didoain. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka tidak tahu. 13 tahun periode Mekah menanamkan iman, dakwahnya dirintangi dan dihalangi. Puncak kekurang ajaran kaum kafir Quraisy dalam merintangi dakwah Nabi terjadi pada saat peristiwa hijrah. Saudara, ketika perintah hijrah turun, nih sound system echo-nya dimatikan saja, volumenya dibesarkan biar suaranya nggak nyusul. Echo-nya dimatikan, volumenya